Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat pagi Pak Jeffrey dan selamat pagi rekan-rekan semua. Kita bersyukur kita sudah memasuki hari yang baru di minggu yang baru. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa baru setiap pagi. Mari kita mulai dan awali dengan doa menghadap kepadanya. Tuhan Bapa kami yang Maha Pengasih, seperti lagu tadi Tuhan, kami berharap Tuhan, bahwa kami bisa kuat karena kami tahu Tuhan senantiasa melindungi kami. Tuhan senantiasa memimpin dan mengarahkan kami. Walaupun banyak hal tidak bisa kami kontrol dalam hidup ini. Seringkali kami terbelenggu oleh pikiran kami yang melayang kemana-mana. Seringkali ini juga mempengaruhi perasaan kami, emosi kami, perilaku kami. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Engkau mau berbicara kepada kami, memberikan pencerahan, dan sekaligus kami percaya Tuhan, kami bisa bersandar pada kekuatan-Mu menghadapi hidup ini yang senantiasa banyak gelombang dan riak-riak hidup. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, mungkin saya akan share screen sebelumnya. Ya, hari ini kita akan coba membahas mengenai bagaimana kita bisa menumbuhkan ketangguhan emosi kita. Seperti yang tadi saya awali, seringkali walaupun katakanlah usia saya sudah dapat dikatakan usia lanjut, usia emas, seharusnya saya bisa memiliki hikmat bijaksana untuk bisa mengendalikan emosi saya. Tapi seringkali kita memang terjatuh kepada pengendalian emosi yang kurang memadai. Seringkali tetap kita menjadi mudah tersinggung atau marah-marah, dan itu sangat mempengaruhi hari-hari kita, apalagi kalau itu diawali pada pagi hari. Maka perkenankan saya untuk membahas tema ini, karena memang emosi itu sangat dahsyat mempengaruhi hidup kita. Baik, kita akan teruskan kepada kesehatan mental. Kita tahu bahwa kesehatan mental itu adalah sesuatu tentang kesejahteraan kognitif dan emosi kita. Maka hari ini kita akan coba bahas mengenai emosi ini secara sepintas. Kesehatan mental sama pentingnya seperti kesehatan fisik, karena kita memang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi sakit secara fisik, sakit secara mental itu sama pentingnya untuk kita bisa pahami dan mengerti. Dan kesehatan mental itu ada dalam suatu kontinum. Di sisi ekstrim yang paling kanan kita katakan itu adalah kesehatan atau mental yang sehat, atau mental yang well atau sejahtera. Itu bagaimana terjadi, yaitu pada saat kita berkembang baik secara kognitif maupun emosi, kita bisa merasa puas dan merasa semuanya bisa tercapai atau terpenuhi. Nah, di ekstrim opposite-nya, lawannya itu adalah kalau kita mengalami mental illness atau kesehatan mental yang kurang, seperti kalau kita mengalami depresi, anxiety, bipolar disorder, OCD, obsessive compulsive disorder, schizophrenia, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita perlu menyadari sebenarnya perubahan dalam kontinum kesehatan mental ini. Dan kita sebagai sesama manusia, kita juga perlu saling support, saling mendukung satu sama yang lain, supaya kita bisa bergeser sepanjang kontinum ini ke arah yang lebih positif, yaitu ke arah mental yang sehat. Itu yang kita harapkan dengan kita belajar secara umum mengenai masalah
kesehatan mental pada saat ini. Baik, kita teruskan. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu lakukan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan ketangguhan emosi atau kegigihan. Ini dilihat dari kacamata psikologis ya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperkuat kebiasaan mental kita. Nah, disarankan di sini adalah rangkai ulang pemikiran negatif. Seperti misalnya daripada saya berbicara, saya nyerah, saya pasti nggak bisa, saya pasti gagal. Coba kita ganti dengan perkataan, ya ini memang sulit, tapi saya mau belajar. Ya ini memang banyak kendalanya, tapi saya mau berproses. Itu sudah beda. Jadi kita pelan-pelan memperkuat pemikiran kita menjadi pemikiran yang lebih positif. Yang kedua adalah tumbuhkan pola pikir berkembang. Kita perlu percaya bahwa kemampuan dan inteligensi bisa dikembangkan lewat usaha. Saya tahu seringkali kita merasa bahwa kita seperti pohon yang tidak ada daunnya, yang tidak ada buahnya. Kering, gersang, mungkin hampir mati. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita dikaruniai kemampuan, talenta, dan juga keahlian. Sehingga kita bisa mengembangkan beberapa daun-daun. Dimulai dengan, katakanlah, kita introspeksi diri kita sendiri. Mungkin kemampuan saya dalam hal bahasa, mungkin kemampuan saya dalam hal menulis, atau saya rasa saya bisa memiliki kemampuan suka berbagi. Saya bisa cukup empati terhadap orang lain. Dan saya juga belajar banyak dari sharing dari Ibu Ruth hari Jumat yang lalu. Bagaimana kita bisa banyak membuat phrase mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita sebenarnya adalah cukup baik. Kita sebenarnya adalah bisa menghadapi ini semua. Mengatakannya, apakah itu melalui post-it atau melalui katakanlah kita mengatakannya secara berulang-ulang, bahwa kita itu memiliki sesuatu yang bisa kita kembangkan. Dan ini sudah merupakan suatu bukti bahwa kita bisa mulai memperkuat kesehatan mental atau kebiasaan mental kita. Yang kedua adalah rangkul ketidaknyamanan. Kita harus mencoba stretching. Katakanlah bahwa kita regangkan sedikit, minggu depan lebih lagi, bulan depan berikutnya lebih lagi. Kita harus challenge diri kita secara teratur. Bisa saja mulai dengan hal-hal yang sederhana, misalnya mandi air dingin, atau latihan exercise sedikit lebih berat, atau jalan sedikit lebih cepat, atau mencoba bicara di depan umum, atau mencoba berbicara, katakanlah di hadapan keluarga saja. Ini sesuatu yang sebenarnya buat saya sangat sulit, tapi kita coba regangkan. Oh, coba lagi, teruskan. Itu yang membuat kita itu bisa lebih tangguh. Dan bertahan melewati kebosanan dan rasa sakit. Berapa kali hidup ini saya merasakan bosan sekali, rutin sekali. Bebersih rumah juga sangat rutin dan monoton. Nah, bagaimana belajar untuk menghadapi ketidaknyamanan ini? Bukan menghindarinya, menjadi tidak, katakanlah, saya tidak mau membersihkan rumah saya. Atau dalam menghadapi rasa sakit, buru-buru saya sudah mengeluh. Saya belajar banyak dari ibu saya. Bagaimana dia melewati masa-masa sakitnya itu dengan mental yang tangguh. Dia melakukan operasi knee replacement, ganti tulang lututnya dengan tulang metal. Sekaligus 2 lutut, kiri dan kanan sekaligus. Anda bisa bayangkan, kita operasi satu saja sudah luar biasa. Tapi pada saat menandatangani, dokter mengatakan, saya akan lihat kondisi secara keseluruhan. Kalau satu masih baik dan mau terus, maka bisa dilanjutkan dengan lutut yang kedua. Dan Mami lakukan tanda tangan untuk 2 lututnya sekaligus.
Pernah juga dia melakukan operasi bunion, tulang yang di bawah dekat jempol yang menonjol dan sakit. Dua-duanya sekaligus plus tangan kirinya carpal tunnel syndrome juga dioperasi. Jadi Anda bayangkan betapa makin lama kita bisa diperkuat lewat sakit yang kita alami saat ini. Rasa sakit mental, rasa sakit fisik, dan sebagainya. Juga dengan operasi colon cancer, Mami juga mengalami operasi kanker usus, ususnya dipotong 45 cm. Dan sesudah itu perjalanan untuk mulai makan dan sebagainya juga sangat sulit. Dan saya percaya, Mami bergantung dan bersandar pada Tuhan. Bahwa rasa sakit ini diizinkan, tapi sesudah bisa kita melewatinya akan menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih rapuh. Yang ketiga, belajar dari kemunduran. Artinya kita belajar from setbacks. Kita latih berpikir reflektif. Kita baca biografi individu yang tangguh. Melihat bagaimana orang lain bisa mengatasi kesulitan, dapat menginspirasi dan membimbing Anda. Coba kita lihat contoh Gideon dalam cerita di Hakim-Hakim. Dia sebenarnya menghadapi hal yang sebenarnya di mata semua orang itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan memanggil Gideon. Kenapa? Pada saat itu bangsa Israel menghadapi orang Midian. Sungguh kuat dan sungguh banyak orang Midian, dan Gideon itu sangat gentar. Karena dia merasa bahwa dirinya termuda dari keluarga Abiezer. Dia merasa dari kaum terkecil. Jadi tidak ada apa-apanya. Bagaimana mungkin dia bisa mengatasi orang-orang Midian yang sedemikian banyaknya. Tetapi Tuhan yang memanggil Gideon, Tuhan yang memperlengkapi Gideon, dan Tuhan pun mengatakan 32.000 orang Israel terlalu banyak untuk melawan 135.000 orang Midian. Tuhan mengatakan bahwa kurangi jumlah 32 orang Israel itu sampai menjadi 10.000, dan akhirnya hanya menjadi 300 orang. 300 orang, dan ternyata Gideon bisa menang. Israel menang melawan 135.000 orang Midian. Seringkali dalam hidup kita saya merasa bahwa kalau saya bayangkan apa hal atau kejadian dalam hidup yang saya atau Anda harapkan terjadi, tapi serasa tidak mungkin terjadi. Coba kita renungkan sedikit, sejenak. Apa satu hal atau kejadian dalam hidup yang Anda harapkan terjadi, tetapi serasa tidak mungkin terjadi? Ini seperti Gideon. Mungkin Anda nanti bisa merenungkan sejenak. Apa yang saudara harapkan, tapi rasanya kok tidak mungkin terjadi. Mungkin dalam kehidupan saya punya 3 anak, tapi 3-tiganya tersebar di 3 benua. Saya berharap kalau saya usia senja nanti sudah tua, sudah tidak berdaya, paling tidak ada 1 atau 2 anak dekat saya. Tapi rasanya itu tidak mungkin terjadi karena mereka sudah memiliki hidup tersendiri. Mereka jauh. Tetapi saya yakin Tuhan akan menyertai saya. Mungkin Dia akan mengirimkan rekan-rekan seiman, rekan-rekan di komunitas gereja yang bisa care saya. Mungkin mereka bisa jauh lebih care daripada anak-anak saya yang jauh berada di tempat lain. Tapi inilah bahwa kita selalu facing the impossible. Tapi Tuhan akan bekerja melalui banyak hal. Masalahnya hanya kita coba pikirkan sejenak. Apa hal yang kita miliki? Dan itu Tuhan bisa pakai untuk melewati semua gelombang hidup kita. Apa 5 roti dan 2 ikan seperti anak kecil yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan itu? Dia hanya punya itu. Bagaimana mungkin bisa memberi makan 5.000 orang? Tetapi Tuhan pakai yang sedikit yang kita punyai, itu menjadi berkat bagi orang lain. Percayalah bahwa
Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat. Berikutnya, bangun self-awareness, latih mindfulness. Ini berkali-kali kita sudah katakan bahwa melalui meditasi atau gunakan latihan pernapasan, tulis emosimu dalam jurnal, apa yang menjadi pemicu, dan bagaimana responsmu. Ini merupakan hal yang bisa membuat kita pelan-pelan lebih tangguh secara emosi. Saya terkesan dengan kelompok Maria Marta kami menyebutnya, atau kelompok tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Singapura. Mereka bekerja luar biasa beratnya, banting tulang. Dan kebanyakan juga menghadapi atau menemani para orang tua, oma, opa yang sudah tidak berdaya, yang banyak mengalami demensia, yang banyak mengalami problem yang tingkah laku. Nah, kebetulan saya bersama dengan rekan-rekan TKI, bertujuh kami dalam satu kelompok. Ada satu rekan TKI yang sudah merasa bahwa, aduh, sebentar lagi saya harus menghadapi oma. Jadi dia mengurus 2 anak, suami istri bekerja, lalu omanya akan datang dari Jakarta. Sebelum omanya datang, sudah sekitar 2 mingguan, dia mencoba seperti meditasi atau mencoba menyerap semua firman Tuhan dan mengatakan dalam hatinya, saya harus bisa memikirkan ayat ini. Saya harus bisa mengucapkan hal-hal ini yang dia pelajari dari beberapa quotes atau kiasan-kiasan. Saya harus bisa untuk mengendalikan ini dengan ayat atau firman Tuhan, supaya saya tidak langsung impulsif kalau oma itu langsung marah-marah atau menuduh saya atau mengatakan hal-hal yang sangat menyakitkan hati saya. Jadi sudah sejak 2 minggu sebelumnya, dia melatih bagaimana dirinya bisa fokus dengan semua firman Tuhan, semua hal yang bisa menguatkan dia, semua hal yang bisa menghibur dia, supaya dia bisa kuat menghadapi 3 bulan ke depan kalau oma dari Jakarta ini berada di Singapura. Saya bergetar. Karena apa? Dia belajar untuk melatih self-awareness, kesadaran diri, supaya dia bisa mengendalikan dirinya, supaya dia tidak jatuh ke dalam langsung untuk menjawab oma itu kalau hatinya disakiti. Lalu yang ketujuh, meregulasi emosi, jangan suppress them. Namai emosi yang Anda rasakan dengan memberi nama, maka Anda merasa intensitasnya berkurang. Juga dalam persekutuan TKI itu, ada satu TKI yang mengatakan, aduh gimana ya, saya harus mengurus ama dan akong, atau oma dan opa sekaligus. Dua-duanya hanya bisa bahasa Mandarin. Saya tidak pernah dapat izin libur, karena memang kondisi kedua orang tua itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi dia dengan setiap kali kalau dia sempat dalam 1 minggu sekali itu bertemu di dalam video call atau dalam Zoom, dia kelihatan ceria. Karena dia memang dengan sadar dia menamai emosinya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa ngomong apa-apa karena mereka berbahasa Mandarin, saya tidak bisa Mandarin. Tapi mukanya ceria sekali. Dan di antara para TKI ini bisa saling memberikan masukan-masukan yang membuat segar, dan sebagainya. Nah, inilah salah satu yang kita bisa lakukan. Dengan menamai emosi kita, maka kita bisa merasa intensitas kita atau beban kita itu berkurang. Gunakan coping teknis dengan berolahraga, berbicara dengan seseorang melalui cell group, atau dengan mengekspresikan lewat art, musik, atau menikmati nature bisa membantu melepaskan emosimu. Berikutnya. Nah, ini yang kita rasakan seringkali sebagai orang awam, sebagai caregiver. Kita mengalami kebosanan, kita mengalami kekosongan. Saya tidak tahu bagaimana, apa tujuan hidup saya. Buat apa saya bangun tidur ini dengan tanpa makna. Itu rasanya seperti kosong. Harta atau mungkin posisi atau status tidak berarti apa-apa bagi saya. Seperti Pengkhotbah 6 ayat 1-2 mengatakan bahwa kemalangan di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Apa artinya
Kalau kita bayangkan kemalangan, bisa merupakan kegelapan, bisa merupakan duka, kematian, musibah, sakit. Kalau kita menderita di bawah terang matahari, di mana lagi kita bisa senang? Inilah hidup yang kosong. Setiap pagi Tuhan menyapa dengan matahari yang bersinar, dengan kehangatan yang kita bisa rasakan dalam tubuh kita. Setiap pagi kita disapa oleh Tuhan dengan kasih setianya yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa merasakan itu semua, ini sama seperti hidup yang kosong, menderita di bawah terang matahari. Apa tujuan hidup kita? Fokus dan arahkan pada mengerti kehendak Tuhan atau kepenuhan dalam Kristus. Maka ini akan membuat kita pelan-pelan hidup terisi oleh Tuhan. Saya ingin mengutip satu ayat Alkitab. 4 tanda keintiman dengan Allah ada dalam Mazmur 27 ayat 4. Karena dengan intim bersama dengan Tuhan dan menentukan ini sebagai tujuan hidup saya dalam kehidupan saya, maka kita sudah bisa merasakan keintiman dengan Tuhan. Kita baca ya, sama-sama ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Jadikan satu hal ini sebagai tujuan hidup kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Kemudian kita teruskan lagi. Intimasi adalah pengejaran dalam hidup saya. Setelah saya jadikan ini sebagai tujuan, saya mau mengejar ini setiap saat. Sama dari ayat yang tadi, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini setiap hari, setiap waktu, dalam suka, dalam duka, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saudara-saudara, rasakanlah keintiman dan keasikan dalam hidup ini. Dengan bersama-sama, diam di rumahnya seumur hidupku. Kita teruskan lagi, intimasi ini bisa menjadi emosi yang penuh gairah, passion dalam kehidupan saya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Luar biasa saudara sekalian, bagaimana kita terpesona oleh tidak hanya kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan, tetapi keindahan Tuhan. Dan kita menikmati baiknya. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadikan ini sebagai tujuan hidup kita, menjadikan ini sebagai apa yang kita ingin kejar dalam hidup ini, menjadikan itu semua sebagai keasikan yang kita nikmati dalam hidup ini. Dan itu yang menjadikan gairah saya setiap saat. Maka saya bisa simpulkan ketangguhan emosi terlihat bila saya dapat menghilangkan kebosanan dan kekosongan hidup. Rutinitas dan kekosongan hidup. Kalau saya bisa hilangkan, maka saya sudah bisa lebih tangguh secara emosi. Saya dapat membangun penguasaan hidup, kompetensi, mastery. Lalu saya bisa menemukan tujuan hidup. Saya dapat melakukan mindfulness dan saya tahu saya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hidup mandiri dengan budaya yang cerdas. Saudara-saudara sekalian, kalau intimasi dengan Tuhan itu menjadi tujuan kita, pengejaran kita, keasikan kita, menjadi emosi yang bergairah, maka emosi kita menjadi ayem, damai, tenang, sejahtera, sekaligus tangguh. Mari kita baca sama-sama Mazmur 27 ayat 4 ini bersama-sama. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Saya serahkan pada Pak Jeffrey